Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Ramanda. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara analisis statistik deskriptif yang meliputi tutorial dalam membuat ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, menghitung sebaran normal, serta membuat kurva normalnya, dan menghitung sebaran data yang kita miliki. Di sini saya sudah menyiapkan data tinggi badan mahasiswa program studi TIP angkatan 2020 sebagai bahan untuk membuat video tutorial kali ini. Bisa dilihat, data pada tabel yang telah saya kumpulkan sejumlah 60 data tinggi badan dari masing-masing mahasiswa. Namun, sebelum masuk ke tutorial, untuk mengolah data, saya ingin memastikan bahwa pada software Excel teman-teman sudah dilengkapi dengan fitur data analisis. Untuk mengecek, dengan cara seperti berikut. Yang pertama, pilihlah menu data, kemudian pada pojok kanan atas layar teman-teman akan ada menu tambahan yaitu data analisis. Jika telah terinstall, maka akan muncul. Jika tidak, pada pojok kanan atas ini akan kosong. Sebenarnya fitur ini merupakan fitur bawaan dari Microsoft Excel itu sendiri. Lalu, bagaimana jika fitur tersebut belum terinstall? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Pilih File, kemudian tekan More, lalu Options. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Kemudian teman-teman pilih Add-ins. Pada bagian bawah terdapat opsi Manage. Kemudian kita pilih Excel Add-ins. Kemudian klik Go. Setelah muncul jendela Add-ins seperti ini, kita akan pilih apa saja yang kita butuhkan untuk ditampilkan pada software Excel ini. Karena kita membutuhkan fitur data analisis, maka pastikan pilihan pertama ini yaitu Analysis Toolpack telah tercentang. Sedangkan pilihan lain bisa kita abaikan. Kemudian klik OK. Setelah itu, fitur data analisis akan muncul di pojok kanan atas pada menu data. Jika semua telah siap, kita akan langsung coba untuk menghitung atau menganalisis data yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama yaitu menghitung rata dengan formula yaitu sama dengan average, kurung buka, pilih ke 60 data tinggi badan mahasiswa, kurung tutup, lalu tekan enter. Kemudian median yaitu dengan formula sama dengan median, kurung buka, pilih semua data, kurung tutup, kemudian tekan enter. Kemudian modus dengan formula sama dengan mode, kurung buka, pilih semua data, kurung tutup, lalu tekan enter. Kemudian jumlah kelas kita akan menggunakan rumus Struts yaitu 1 plus 3,322 log n. Langsung saja kita hitung dengan formula sama dengan 1 plus 3,322 dikalikan dengan log basisnya 10 lalu kurung buka n yaitu banyaknya data adalah 60, lalu tekan enter. Jika hasilnya berupa angka pecahan seperti ini, kita harus bulatkan naik menjadi 8 kelas. Kemudian, nilai minimum dengan formula yaitu sama dengan min, kurung buka, drag seluruh data, kurung tutup, lalu tekan enter. Kemudian nilai maksimum dengan formula yaitu sama dengan max, kurung buka,
drag semua data, kurung tutup, kemudian tekan enter. Lalu, panjang kelas dengan formula nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan banyaknya kelas dengan formula sama dengan kurung buka nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, kurung tutup, garis miring, jumlah kelas. Kemudian tekan enter. Nah, lalu untuk standar deviasi, formulanya adalah sama dengan stdef, kurung buka, pilih semua data, kurung tutup, lalu tekan enter. Dengan demikian, kita telah mendapatkan hasil perhitungan dari analisis deskriptif yang terdiri dari rata atau mean, median, modus, jumlah kelas, nilai min, nilai maksimum, panjang kelas, dan standar deviasi. Sebelum membuat grafik, kita perlu sedikit menghitung terlebih dahulu. Nah, untuk z-score yang berfungsi untuk melihat distribusi normal dari masing-masing data, formulanya adalah sama dengan norm.dis kurung buka x yaitu data terkait. Dalam hal ini data pada baris pertama. Lalu kita sesuaikan dengan panduan yang muncul yaitu tekan titik koma. Lalu pilih main. Setelah itu titik koma lagi. Lalu pilih standar deviasi. Kemudian titik koma lagi. Lalu akan muncul opsi true false untuk probabilitas, dan kali ini kita akan memilih false. Lalu tekan enter. Nah, agar kita dapat secara otomatis menampilkan hasil perhitungan z-score untuk masing-masing data, maka kita perlu menambahkan tanda dolar pada sel rata dan standar deviasi dengan cara menekan F4 agar nilainya tetap sehingga dapat di-drag. Kemudian, kita akan membuat kurva normal. Namun, sebelum itu kita harus mengurut data pada tabel dari kecil ke besar. Pertama, kita drag seluruh data, kemudian pilih opsi data, lalu tekan filter. Setelah itu, akan muncul tanda panah seperti ini. Kemudian kita akan memfilter berdasarkan nilai dari kecil ke besar. Nah, dengan demikian, data sudah terurut dari kecil ke besar, yang diikuti dengan pasangan data, nama, dan z-score-nya. Kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat kelas interval, caranya adalah sebagai berikut. Kita masukkan terlebih dulu data terkecil yaitu 150. Untuk selanjutnya tinggal kita tambahkan panjang kelasnya. Kemudian kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing data dengan menggunakan fitur data analisis. Kita klik fitur data analisis, lalu kita pilih histogram, lalu tekan OK. Pada kolom input range, kita akan memasukkan data tinggi badan pada tabel dengan cara mendrag. Kemudian, pada kolom bin range, kita akan memasukkan kelas interval. Setelah itu, kita pilih di mana kita ingin meletakkan outputnya. Untuk memastikan apakah jumlah data sudah tepat, yaitu sebanyak 60 data dengan formula
sama dengan sum, kurung buka, drag seluruh frekuensi, kurung tutup. Lalu tekan enter. Kita ubah saja bin menjadi interval kelas dan menambahkan rentang kelasnya seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan mahasiswa program studi TIP angkatan 2020. Kemudian, kita akan membuat histogramnya dengan cara insert, lalu kita blok tabel frekuensi yang telah kita buat, lalu kemudian pilih tabelnya. Setelah muncul, kita dapat memperjelas diagram batang ini dengan cara seperti berikut. Kemudian, kita akan menambahkan kurva normalnya dengan cara klik kanan, lalu select data, lalu tekan add, lalu kita namakan kurva normal. Kemudian masukkan datanya pada kolom series value dengan cara mendrag seluruh data z-score. Kemudian untuk axis labelsnya, kita ubah dengan memasukkan data tinggi badan sebagai sumbu X-nya. Secara sekilas tidak nampak perubahan. Kemudian berikutnya adalah cara agar kurvanya dapat terlihat. Pertama, kita klik kanan, lalu pilih Change Chart Type, lalu kita pilih Combo. Kemudian pada kurva normalnya kita centang. Kemudian pilih opsi Scattered with Smooth. Dan tampilannya akan seperti ini. Cara agar kurvanya terlihat seperti lonceng adalah dengan opsi Design, lalu pilih Add Chart Element. Kemudian untuk aksisnya kita pilih secondary horizontal. Dengan demikian grafik kita telah dilengkapi dengan kurva normal. Nah, bisa kita lihat pada sumbu X
belum memuat interval kelasnya. Untuk menambah interval kelas, kita klik kanan pada tabel, lalu pilih select data, kemudian pastikan bahwa kita memilih opsi frekuensi, kemudian kita edit dan pilih interval kelasnya. Kita pastikan bahwa kita pilih interval kelasnya dan tekan OK. Kemudian, untuk secondary axis-nya dapat kita hilangkan dengan cara berikut. Setelah itu, kita bisa menyesuaikan tampilan diagram agar sesuai dengan keinginan kita. Untuk mempermudah kita dalam membaca diagram, perlu kita tambahkan label dengan cara berikut.
Baik, sekian video tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk teman-teman, saya mohon dukungannya dengan cara men-like, share, dan men-subscribe channel ini agar dapat membantu lebih banyak orang. Sekian dari saya Agung Ramanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.